rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya wa banayna fawqakum sab'an sidada wa ja'alna sirajan wa haja wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfahu fis suri fatatuna afwaja wa futihatis sama'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba. Inna jahannama kanat mirsada littagina ma'aba labisina fiha aqaba la yadhukuna fiha bardaw wa la syaraba illa hamiman wa ghassaqa jazaa'an wifaqa. Innahum kanu la yarjuna hisaba wa kazzabu bi ayatina kizzaba wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba fadhuku falan nazidakum illa adaba. Innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawaiba asraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha bardaw wala kizzaba jazaa'an mir rabbika ta'an hitaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Yauma yakumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala shawaba. Dalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbihim ma'aba. Inna anzalnahum adaban qariban yawma yandurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Insinyur Jabal Channel. Guys, video kali ini aku mau bercerita guys, membaca buku yang maksudku. Nah, judulnya itu lanjutannya yang kemarin, Kisah Teladan 25 Nabi dan Rasul. Nih guys, tuh guys bukunya. Nah, ceritanya itu asal mula Nabi Adam alaihissalam. Nah, kalian udah tahu apa belum guys? Bagi yang belum tahu, ini aku bacain ya guys ya. Oke, ayo mulai. Tapi sebelumnya di subscribe dulu, dipencet tombol loncengnya di bawah supaya mendapatkan notifikasi kalau aku upload video YouTube. Oke guys. Asal mula Nabi Adam alaihissalam. Sesudah langit dan bumi, malaikat dan jin atau iblis diciptakan, maka Allah hendak menciptakan makhluk yang akan diperintah untuk mengelola bumi. Nah, hal itu diutarakan kepada para malaikat. Nah, para malaikatnya aku akan menciptakan manusia untuk menjadi pengatur di bumi. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat mengira lalai dalam menjalankan tugasnya, maka mereka berkata, "Mengapa Tuhan menciptakan manusia? Bukankah mereka hanya akan berbuat kerusakan di atas bumi? Mereka akan saling bermusuhan dan berbunuhan. Sedangkan kami para malaikat senantiasa patuh dan mengagungkan namamu." Itu katanya malaikat guys. Untuk melenyapkan kekhawatiran para malaikat itu, Allah kemudian berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Para malaikat bungkam mendengar penegasan Allah itu. Bukankah Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu? Demikianlah Allah kemudian menciptakan Adam dari tanah. Habis itu dari lumpur hitam juga. Setelah terbentuk, kemudian dimasukkan roh ke dalamnya. Jadi tadi itu lumpur, habis itu tanah liat digabungin dijadikan manusia. Habis itu dimasukkan roh, jadilah manusia. Wah,
itu nggak terbayang guys. Maha agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Setelah terbentuk kemudian dimasukkan roh ke dalamnya, Adam pun kemudian hidup, bisa berdiri tegak. Allah kemudian memerintahkan para malaikat untuk bersujud menghormat kepada Adam. Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Adam. Jadi guys, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Nabi Adam alaihissalam. Para malaikat pun bersujud sebagai pernyataan hormat dan ucapan selamat atas terciptanya Adam. Hanya iblis yang tidak mau bersujud. Ia membangkang perintah Allah. Allah bertanya, apakah yang membuat engkau tidak mau bersujud kepada Adam? Saya lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan Adam hanya dari segumpal tanah. Padahal api itu kan jahat guys. Nah, kemarin kan aku sudah ceritakan guys, tak bacain guys, jin dan iblis itu terbuat dari api guys. Api panas berarti jahat guys itu orangnya. Sama seperti iblis juga jahat. Kata iblis menyombongkan diri. Yang berpendapat api lebih baik daripada tanah itu iblis tok loh guys. Padahal hanya Allah yang maha tahu siapa yang lebih mulia di antara makhluk ciptaannya. Allah murka mendengar jawaban iblis. Hai iblis, keluarlah engkau dari surga. Sesungguh tidak patut kau tinggal di sini lagi, dan terkutuklah engkau selama-lamanya. Tapi guys, iblis berkata, wahai Allah, engkau kutuk dan engkau usir aku dari surga karena Adam. Saya rela, tapi kabulkanlah permohonan saya. Apa permohonannya guys? Permohonannya adalah untuk hidup lama hingga hari kiamat. Itu untuk mengganggu manusia guys. Wah, permohonan iblis dikabulkan oleh Allah guys. Ia akan dibiarkan hidup sampai hari kiamat tiba. Iblis kemudian bersumpah, ya Tuhan, karena engkau telah menghukum saya sebagai yang tersesat, maka saya akan menghalang-halangi Adam dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Saya akan mendatangi mereka dari muka dan belakang, dari kiri dan dari kanan. Itu sumpah iblis guys. Nah itu guys, kalau kalian lagi marah, habis itu bertengkar, itu ada iblis yang mengelilingi kalian dari atas, dari bawah, dari kanan dan dari kiri guys. Itu depan belakang, itu semuanya iblis guys, ngelilingi tubuhnya kalian itu. Itulah sumpah iblis. Ia bertekad akan menyesatkan Adam dan keturunannya agar mereka menjauhi perintah Allah, berbuat kekacauan di muka bumi, saling bermusuhan dan berbunuhan satu sama lain. Allah pun berfirman, untuk melawan segala tipu daya dan akal busukmu, aku beri manusia senjata yang ampuh. Dengan akal itu aku bimbing mereka dengan petunjuk-petunjuk atau agama. Aku tuntun mereka ke jalan yang benar. Dengan akal itu manusia akan mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Siapa yang tidak menggunakan akalnya tentu dapat kau sesatkan. Mereka yang sesat itu akan mempertanggungjawabkan perbuatannya padaku di hari kemudian. Berarti Allah mengajarkan kepada manusia ya guys ya, dengan petunjuk-petunjuk atau agama. Lah, yang akalnya itu ada di manusia. Jadi Allah memberi kita akal ya guys ya. Sama itu akalnya itu buat mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Itu guys, supaya tidak menjadi temannya iblis nanti di neraka ya guys ya. Nauzubillah min dzalik. Dan usaha iblis pun tidak berhasil. Selanjutnya, mendengar firman Allah, iblis semakin benci kepada Adam.
Ia kemudian mendekati Adam. Diperiksanya seluruh tubuh Adam. Ia ingin mencari titik kelemahan Adam. Akhirnya dapat ditemukannya, yaitu nafsu, guys. Nah, nafsu cenderung melakukan perbuatan yang buruk. Bila manusia cenderung menurutkan hawa nafsunya, maka sangat mudah bagi iblis untuk menjerumuskannya. Nafsu untuk mengambil makanan tanpa izin, nah itu bisa dimasuki oleh jin atau iblis, guys. Tak lebih jelasin lagi, guys ya. Kalau kalian suka mencuri, suka mengambil makanan tanpa izin, habis itu suka marah-marah, lah itu nafsu. Nafsu itu yang jin dan iblis sudah masuk ke tubuh kalian, guys. Oke, selanjutnya Allah kemudian mengajarkan kepada Adam nama-nama benda yang dilihatnya. Dengan demikian Adam mengetahui nama-nama benda yang ada di muka bumi. Itulah pengetahuan pokok yang nanti diperlukan untuk mengatur dan memelihara bumi. Kepada para malaikat, Allah ingin membuktikan kemampuan manusia untuk mengatur dan memelihara bumi. Berfirmanlah Allah kepada para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu. Maha suci Engkau ya Allah, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui segala-galanya, kata para malaikat dengan penuh takzim. Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu firman Allah. Adam pun menyebut nama-nama benda yang diketahuinya. Nah, para malaikat pun kagum, guys. Mereka memberi hormat sehormat-hormatnya. Bukankah sudah aku katakan, aku mengetahui rahasia langit dan bumi? Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, firman Allah kepada para malaikat. Nah, para malaikat lalu memuja dan mengagungkan Allah. Mereka semakin menaruh hormat kepada Adam. Ternyata Adam telah mengetahui apa yang belum mereka ketahui. Allah kemudian memberikan Adam sebuah tempat yang nyaman dan sentosa, yaitu surga, guys. Tempat itu indah permai. Segala kebutuhan hidup telah tersedia. Kebun surga penuh dengan buah-buahan yang sangat lezat. Jadi guys, Allah memberitahu kepada Adam apa-apa yang belum diketahui oleh para malaikat, guys. Itu luar biasa. Malaikat pun mengagukan nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, tempat itu indah permai, guys. Segala kebutuhan hidup telah tersedia. Kebun surga penuh dengan buah-buahan yang rasanya lezat. Air sungainya jernih dan berbau harum. Pohon tumbuhan dan rumput-rumput seperti ditata rapi, teduh dan nyaman sekali. Jadi guys, tanamannya itu ditata rapi dan subur-subur. Tidak ada kekeringan sama sekali. Sebenarnya tempat itu sangat menyenangkan. Adam berkeliling menjelajahi kebun-kebun dan taman-taman. Tapi ia merasa kesepian karena tidak mempunyai kawan. Itu tadi guys. Oke guys, karena sudah isya sama kawannya besok saja ya guys ya. Untuk part 2. Karena ini udah isya kan, kita harus sholat isya terlebih dahulu guys. Sholat isya tepat waktu, sholat 5 waktu tepat waktu. Oke guys, ini untuk part 1, part 2 nya besok insya Allah. Guys, gitu saja ya. Don't forget subscribe, like, and comment please. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya juga supaya sama dipencet tombol loncengnya juga supaya mendapatkan notifikasi kalau aku upload video YouTube. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.